Kalau anak yang hamil di luar nikah atau gimana? Nikah itu gimana? Apakah takdir apa adab? Kalau bicara takdir, sesuatu yang telah terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang mencuri, setelah dia mencurinya itu karena apa? Dan dia dipotong tangannya juga karena takdir. Kalau kita bicara takdir. Tapi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ini udah anak lahir di luar nikah. Kalau itu anaknya yang bertanya ini, bukan bapak atau ibunya, maka dia harus bersabar. Ingat, Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yukhrijul hayy, Allah keluarkan yang hidup dari yang mayit. Kadang-kala orang tuanya kafir, anaknya muslim dan taat. Ada yang bapaknya muslim taat, anaknya murtad kadang-kala gara-gara pergaulan. Maka anak yang seperti ini, ya udah, itu takdir Allah buat dia, dan dia bersabar. Bisa jadi dia lebih baik daripada orang-orang yang punya bapak. Dia bersabar. Kalau yang bertanya itu orang tuanya, maka orang tuanya harus bertobat kepada Allah kalau tidak ingin diazab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Seperti itu jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Jika akikah adalah tanggung jawab orang tua, tapi orang tua tersebut tidak mampu mengakikahkan anaknya, lalu bagaimana anak itu melakukan akikah sendiri dengan uangnya? Dilakukan sendiri atau uangnya diberikan kepada orang tuanya, ayahnya? Boleh dua-duanya. Kau kasihkan ke orang tua, atau kau belikan kambing bawa ke orang tua, ya ini ya sembelih buat akikahku ya, ini biayanya untuk masak, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, antum mau akikah sekarang nggak masalah. Karena sabda Rasul SAW itu, kullu wulamin marhunun auto rohinatun bi akikati, tergadaikan dengan akikahnya sampai di situ. Artinya bentuk syukur kita mungkin belum selesai. Udah dikasih anak sama Allah, mana syukurnya? Suami saya sudah beberapa kali selingkuh dengan orang yang sama. Na'udzubillahi minaz zina. Mulai saat ini, tolong ditulis bukan selingkuh, tapi apa? Berzina. Selingkuh itu kan seakan-akan biasa, tapi belum tentu berzina. Mungkin dia nikah sirri. Wallahu a'lam. Kita baca saja. Tapi saya tetap bertahan. Ibu saya menginginkan saya bercerai, tapi masih ada keyakinan di hati saya suami saya akan berubah menjadi baik. Saya terus memperbaiki diri, berusaha untuk menjadi istri yang baik, berharap suami saya menjadi baik. Karena wanita baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Bagaimana menurut Ustaz? Kalau ada harapan suaminya bertobat, kalau tidak, suruh kawinlah suami. Tapi kalau tidak, antum lebih baik tinggalkan suami yang seperti itu. Kalau memang tahu ya, dan dilihat suaminya udah dikasih nasihat macam-macam, itu salah satu diperbolehkannya khulu seorang wanita karena suaminya seperti itu. Suami yang berzina di luar, dia mendatangi istrinya itu seperti pelacur aja. Nggak apa ya, perasaan dia itu sama aja. Aku datengin kau, datengin dia, buat dia wahid, nggak ada perbedaannya. Makanya kenapa pezina itu kawinnya sama pezina seharusnya. Maka lihat nanti kalau orang tua apalagi menganjurkan nanti bercerai, bismillah nanti istikharah. Tapi kalau memang suami sudah tidak bisa diperbaiki, tinggalkan. Dulu anak-anak saat akikah belum kenal kajian sunnah, lalu akikahnya memakai ritual adat, mengandung bid'ah. Lalu sekarang anak kena gangguan jin, sering melihat jin. Anak berniat mau minta ruqyah dengan seorang ustaz. Bagaimana menurut antum ustaz? Apa boleh diruqyah? Boleh diruqyah. Masalah akikahnya dulu mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Yang penting dia potong kambing ya, diniatkan untuk akikah, udah sah insyaallah akikahnya. Adapun ruqyah, sebagian orang tua ketika belum ngaji melihat anaknya bisa melihat jin, apa kata dia? Anak-anak punya kelebihan ustaz.
bukan kelebihan, kekurangan itu. Kekurangan. Orang yang benar nggak bisa ngelihat jin. Orang yang kurang bisa ngelihat jin. Orang yang lihat jin itu biasanya ditemenin jin. Jadi jin itu menampakkan dirinya kepada dia. Bukan dia bisa ngelihat jin, tapi jin menampakkan dirinya kepada dia. Karena pada hakikatnya jin itu tidak bisa dilihat. Yarakum min haitsu la tarawnahu. Kata Allah, dia dapat melihat kalian, kalian tidak dapat melihat mereka. Jin bisa dilihat kalau penampakan. Istilah apa penampakan? Ya istilah dia menampakkan dirinya sebagai, makanya orang melihat jin itu macam-macam rupanya. Antum melihat rambutnya keribu, antum melihat ada tanduknya di tengah, satu melihat ada darah-darah. Makanya di Indonesia ini jin itu namanya macam-macam. Ada gunduru, ada sundel bolong, apalagi ada tuyul, ada pocong. Ada jin semuanya. Dia menampakkan dirinya. Dan masalah pocong itu, ingat, itu bukan orang yang di kuburan jadi pocong. Nggak ada. Dan tidak ada arwah gentayangan mengganggu. Dulu itu subhanallah, tahun berapa ada sinetron yang rame Jembatan Ancol, apa? Si Manis Jembatan Ancol. Nah, lihat wajah-wajahnya ini juga pernah nonton. Si Manis Jembatan. Itu kan merusak keyakinan, merusak akidah. Karena dipikir orang yang sudah mati bisa. Dan yang saya heran yang nonton yang orang Islam, yang main ya Muslim, yang produsernya Muslim. Sekali lagi, al-jahl, kebodohan itu merusak semuanya. Nggak ada jin. Jin mengganggu ada. Penampakan kadang-kala jin itu menunjukkan seperti pocong, iya. Tapi bukan orang yang mati jadi pocong. Kadang-kala ngomong, nanti kalau aku mati, aku akan jadi pocong. Aku datengin kau. Kadang-kala orang seperti itu. Gara-gara film. Sehingga orang tumbuh seperti itu. Maka hati-hatinya. Nah, ini apa hukumnya membacakan adzan atau iqamah kepada anak yang baru lahir? Adzan iqamah kepada anak yang baru lahir ini ada hadis memang menyebutkan. Hadis itu diperbincangkan oleh para ulama keabsahannya. Kebanyakan ulama mendhaifkan hadis tentang adzan dan iqamah, tapi ada sebagian ulama yang mensahihkan, di antaranya Ibnu Qayyim. Kalau nggak salah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau melihat hadisnya itu bisa diamalkan. Tapi apakah seperti itu ya? Jadi kalau melihat hadisnya dhaif jangan diamal. Akikah apakah bisa dilakukan setelah hari ke-7? Karena ada yang bilang anak tergadai wajib diakikahkan sampai terkadang harus berhutang meskipun tidak mampu. Nah, akikah itu boleh setelah hari ke-7 dan jangan sampai utang-utang. Nabi itu berlindung dari hutang. Beliau alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang, dari dosa dan hutang. Karena hutang itu bisa mengantarkan kepada dosa. Antum nggak mampu nggak wajib. Jangan memberatkan diri. Ketika bagaimana Ustaz? Anak kan nggak mampu, katanya tergadaikan, iya. Tapi kan ada barang gadaian yang dikasihkan. Ketika nggak mampu bayar, Allah tahu dia nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha muktasab. Jadi antum jangan sampai utang. Anak-anak nasihatkan jangan utang. Tapi antum akikah nggak utang, motor utang. Ya, berarti antum memang suka berhutang. Maka tadi bukan cuma akikah ya, yang lainnya berusaha untuk tidak utang. Apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu ini paling seneng utang. Sampai daster diutangkan. Bayar 3 kali, seneng dia. Jangan utang. Kalau nggak bisa beli ya sabarlah. Kecuali memang perlu, nggak ada baju lagi di rumah Ustaz. Kredit dalam Islam boleh apa nggak boleh? Boleh kredit, asalkan sesuai dengan syariat.
Afwan Ustaz, mohon dijelaskan kedudukan istri yang menguasai urusan keluarga sampai suaminya takut sama istri. Suami mau memberi rezeki ke orang tua saja harus izin istri. Bagaimana kedudukan istri di mata Allah Jalla Jalaluhu Azza Subhanahu wa Ta'ala? Syukron. Mungkin istrinya pegawai pajak, mungkin sampai semua duit sini. Ingat para istri, Allah menjadikan suami sebagai pemimpin. Rumah tangga itu akan kacau kalau istri yang memimpin. Maka hak cerai ada di tangan suami. Kewajiban istri taat dan tunduk kepada suami. Kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara tidak menghargai suami. Istri yang seperti ini tentunya dia tidak menghargai suami. Bahkan atau suaminya yang nggak benar. Ini suami juga harus dikasih tahu suaminya. Ente kenapa kok pilih perempuan kayak gitu? Kan ada konsekuensinya. Kau tahu? Jadi di beberapa keluarga memang ada yang dominan tuh peran ibu. Jadi ngatur. Anak-anaknya ketika menikah dia ingin memindah apa yang dilihat di rumahnya di rumah tangga dia. Jadi dia ingin mengatur suaminya sebagaimana ibunya mengatur bapaknya. Maka ini mungkin kesalahan antum cari pasangan hidup. Tapi udah jadi Ustaz, gimana Ustaz? Ya kalau udah jadi antum sabar. Si istri tetap akan berdosa melakukan hal itu. Apalagi minta izin. Ada suami-suami itu yang Masya Allah mau beli bensin minta sama istrinya. Gak manggil dek. Biasanya kan manggil adik, manggilnya mbak. Minta duit. Pangkatnya udah lebih tinggi dari dia, bukan adik. Pangkatnya udah kakak gitu. Maka hati-hati. Para suami berusaha untuk memperbaiki istrinya. Kesian juga istrinya ketika durhaka sama dia. Ya, di mata Allah Jalla Jalaluhu. Wanita-wanita yang durhaka itu, apalagi. Baik, kita lanjutkan. Apakah syarat dan batasan istri bekerja di luar rumah? Apakah suami dapat memberi izin istri untuk bekerja shift atau menjadi tenaga kerja haji? Jazakallah khair. Syaratnya tidak menyelisihi syariat. Kalau dia safar, nggak boleh safar tanpa mahram. Kemudian pekerjaannya pekerjaan yang halal. Kemudian wanita itu tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban dia. Ada suami istri kadang-kala kerja karena mengharapkan duit yang lebih banyak. Si suami mendukung, tapi anak terlantar. Maka dosa. Karena anak itu tanggung jawab mereka berdua, maka bersama-sama. Kemudian anak itu bisa dididik sama ibu lebih daripada bapak. Karena ibu itu pengasih dan penyayang. Kalau antum suruh ngurusi anak antum, gini aja, antum ngurus anak antum, gantian sama istri. 3 hari istri, 3 hari antum. Insya Allah pas 3 hari istri anaknya Masya Allah sehat-sehat, seger semuanya. Pas 3 hari antum peler semua. Ya, nakal dikit sini. Makan nggak mau makan dipecut. Tapi kalau ibu kan ayo nak makan nak, ayo nak nanti ibu kasih gini gitu, macam-macam ibu tuh ngelantur kadang kalau ngomongnya. Akhirnya anaknya makan. Ada ibu-ibu yang Masya Allah ketika anaknya nggak mau makan, kalau kau nggak makan nanti ibu pergi dari rumah. Anak itu takut kadang-kala. Tapi kalau bapak, kalau kau nggak makan, bapak pergi dari rumah. Ya silahkan Pak, bapak memang biasa pergi dari rumah dia pergi lah. Tapi kalau ibu kan anak itu nggak kuat itu kalau dikasih seperti itu. Tapi coba bapaknya ngomong. Saya guru SMP, prihatin dengan anak-anak yang sudah terbiasa merokok. Bagaimana cara menghentikan kebiasaan merokok sementara orang tuanya tidak bisa diajak kerjasama untuk mengatasi masalah ini? Subhanallah. Jamaah, rokok ini babun min abwabil mukhaddirat. Salah satu pintu dan lorong yang mengantarkan kepada narkoba. Itu. Ketika rokok masih bebas, ya jalan menuju narkoba masih lurus terus. Makanya negeri Indonesia kita ini sekarang mengumumkan perang kepada narkoba. Barakallahu fiik. Mengumumkan perang kepada narkoba, tapi rokok masih dibebaskan
sulit. Walaupun kita melihat, kita bersyukur kepada pemerintah kita. Nah, subhanallah. Iya. Pemerintah kita alhamdulillah sudah berusaha untuk memerangi rokok. Tapi kita harus bersama-sama mengawal, karena kita rakyat di sini. Ditulis di bawah rokok itu, rokok dapat membunuhmu. Ada tempat-tempat yang nggak boleh merokok sekarang. Itu sudah alhamdulillah, itu perkembangan yang baik. Di tempat-tempat umum, di bus ya, itu ada larangan merokok dan kita bersyukur. Tapi kita harus mengawal bersama. Kadangkala pemerintah kita nih lalai. Ada perusahaan-perusahaan rokok yang dia pasang iklan, na'udzubillah. Pasang iklan itu di pojok-pojok kota ya, di perempatan apa. Itu ada iklan-iklan perempuan kadang-kala ya. Perempuan dengan pakaian yang na'udzubillah min dzalik. Tuh anak kita ngelihat. Dan kita tahu pemerintahan yang sekarang ini alhamdulillah dia mau revolusi mental katanya. Oke, kita dukung, kita perbaikin akhlak bangsa. Nah, yang merusak akhlak kita harus laporkan ke pemerintah. Kita masukkan ini di tempat itu tuh, masa iklan perempuan-perempuan kayak gitu dengan pakaian yang separuh telanjang, gimana kita akan memperbaiki? Jadi kan memang ada pengaduan ya di setiap kota itu, kita adukan. Dan ana ingin, ya Ustadz cuma bisa bercita-cita. Mungkin di antara antum ada yang ngambil ide ini. Yang punya rezeki, pasang iklan di tempatnya rokok itu yang tampil. Kan ada yang layar itu besar. Antum pasang iklan di sana, orang yang ngerokok batuk-batuk sakit, yang dadahnya yang muntah-muntah darah ya. Kan pasang iklan boleh kan, asalkan bayar. Antum bayar pasang iklan. Soalnya iklan rokok itu selalu orang yang gagah, Masya Allah, keren gitu ya, yang bisa terbang. Orang kan ngelihat, Masya Allah, perokok itu jantan gitu kan. Tunjukkan tuh yang di rumah sakit, yang suaranya nih, kayak gini, bayar nggak apa-apa. Ya antum yang bayar. Baik, Masya Allah. Ini, ya anak kemarin dapat stiker. Ini ada yang ngasih stiker, subhanallah. Ini sebagai contoh jamaah, seorang muslim itu bagaimana dia bisa berdakwah semampu dia. Salah satunya mungkin dengan stiker. Antum di rumah sakit, antum di mobil ya. Ini umpamanya ada stiker, ini bukan jualan jamaah ya, bukan. Ini supaya antum terinspirasi. Umpamanya tulisannya, jadikan saat macet lebih berharga dengan memperbanyak bacaan istighfar. Umpamanya itu kalau di mobil ya. Kadang-kala kan yang ada di mobil antum Roja TV. Nggak apa-apa. Yang antum pasang ini ketika orang macet, astagfirullah, betul ya, istighfar ya. Kan ada orang yang naudzubillah, kok macet kayak gini jalannya itu. Biasanya nggak macet umpamanya. Nah, ketika antum tulis itu, Masya Allah. Kemudian apa sajalah hadis-hadis mungkin ya yang bisa ditempelkan di rumah sakit ya, stiker-stiker itu yang membuat orang lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang baca istighfar gara-gara ini, insyaallah antum dapat pahalanya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan meremehkan kebaikan itu walaupun sedikit. Masya Allah. Jazakallah khair ya, ini yang memberikan seperti ini. Baik. Mudah-mudahan yang bikin ini dijaga sama Allah Jalla Jalaluh dan diberi ganti atas apa yang dia berikan yang lebih baik oleh Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jamaah, ana harus berhenti karena suara ana mau dipakai nanti sore. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ana minta maaf kalau tidak bisa menjawab semuanya. Ana kadang-kala kesian sama jamaah yang nulis, tapi antum nulis pertanyaan ini, antum harus yakin kalau tulisan antum itu insya Allah antum dapatkan di catatan kebaikan antum di padang mahsyar, walaupun tidak dibaca di sini. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang keluar dari lisan antum melainkan akan ada raqibun atid,
Kalau mungkin sekarang antum tidak berbicara tapi antum menulis sendiri, itu juga dicatat oleh malaikat-malaikat Allah insyaallah. Ustaz, saya pernah dikhidbah oleh laki-laki, tetapi selama 2 tahun tidak ada kejelasan di antara kami untuk segera menikah. Apakah salah kalau saya membatalkan khidbah tersebut? Boleh, nggak masalah. Jadi memang harus minta kejelasan, datang kepada kau itu maunya gimana, dan si perempuan bisa menentukan. Aku mau nikah tanggal sekian bulan ini. Kalau kau setuju, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kau nggak mau, ya udah. Maka datang kepada mereka, harus jelas semua. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan tentang ritual-ritual kesyirikan yang mungkin masih banyak di kampung, ya. Masih banyak di beberapa daerah. Bagaimana tugas kita? Alhamdulillah, kita tahu pemerintahan kita adalah pemerintahan yang terbuka. Kita datang, kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan. Jangan memberi nasihat kepada pemerintah itu di mimbar, ya, di majelis, di depan orang. Tidak. Karena orang nggak suka dikasih nasihat di depan orang. Kalau kita memberikan nasihat kepada Pak Kampung yang melaksanakan ritual-ritual di depan orang banyak, itu namanya pelecehan, bukan memberikan nasihat. Tapi kita datang, kita masuk, tugas kita menyampaikan. Apabila diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya tugas kita udah selesai. Lalu tugas kita berdakwah. Kebanyakan orang itu melakukan ritual seperti itu karena tidak ngerti. Kita dulu mungkin sama kayak mereka. Tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita, ya kita berusaha sekarang menularkan hidayah itu kepada teman-teman kita yang ada, tetangga kita. Dan biasanya antum akan dimusuhin. Iya, biasa dimusuhin itu. Jangan kalau dimusuhin antum kabur. Antum tetap dekat, tunjukkan akhlak dan doakan mereka agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Dan ini banyak, ya, di berbagai daerah itu masih banyak ritual-ritual kesyirikan itu. Ustaz, apabila seorang suami mengucapkan kata cerai kepada istrinya dalam keadaan emosi dan ia tidak paham tentang agama, apakah itu dihukumi ia telah termasuk cerai? Masya Allah. Kalau berbicara tentang perceraian, alhamdulillah di Indonesia ini ada lembaga yang namanya Pengadilan Agama, ada KUA juga, ya. Oleh karena itu, seorang yang mau menikah dituntut untuk belajar aturan pernikahan. Lalu bagaimana nih Ustaz? Orang ini nggak ngerti. Ditanya dia tahu nggak cerai itu artinya apa? Kalau dia tahu, jatuh cerai. Tapi kalau dia ngomong cerai kepada istrinya, ente tahu cerai? Nggak tahu. Anak kira cerai itu es campur, es teler. Ini nggak ngerti arti cerai, nggak jatuh cerai. Karena dia nggak tahu dengan arti cerai. Dia pikir cerai itu makanan umpamanya. Tapi kalau dia tahu arti cerai itu artinya pisah, jatuh cerai. Walaupun dalam keadaan emosi. Kecuali emosi satu. Ada orang emosi yang sampai tidak sadar. Ada orang emosi itu ketika sudah selesai emosinya, kau tadi ngomong cerai sama istrimu. Kata dia, jangan bikin-bikin ente, gitu. Ana tidak pernah menceraikan istri ana. Berarti dia tidak sadar dengan ucapan. Tapi ada orang emosi tapi tetap sadar dia tahu. Dia emosi cerai, istrinya ngomong, "Bener cerai?" "Cerai." Jadi nih sekarang nih. Dia emosi. Biasanya orang menceraikan karena emosi. Gak mungkin orang lagi tersenyum sama istrinya, "Kau aku ceraikan," gitu. Jadi emosi, kalau emosi dalam kondisi masih sadar, dia tahu dengan apa yang dia ucapkan, maka cerai itu jatuh. Walaupun dia nggak ngerti agama, tapi dia paham dengan ucapan, karena dia berniat tuh ngomong itu. Apalagi kata-kata cerai. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi untuk lebih tahu lebih mendalamnya, mungkin perlu untuk datang ke ustadz, ceritakan kejadiannya, sehingga ustadz itu bisa melihat hukum yang sebenarnya. Ini masalah hukum umum saja, bukan fatwa untuk kejadian ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau bertanya, doa atau bacaan apa yang kita baca atau ucapkan ketika melihat saudara kita atau orang lain mempunyai kelebihan dalam hal dunia, supaya kita tidak iri dan supaya kita tetap mensyukuri dengan keadaan yang kita miliki. Subhanallah. Nah,
suatu yang wajar dan normal ketika kita melihat orang punya duit, punya mobil lebih bagus dari mobil kita. Masya Allah, kita kepingin. Terus apa yang harus kita lakukan tatkala kita melihat tetangga kita punya mobil baru? Antum nggak perlu sakit perut. Ada orang yang melihat tetangganya ganti mobil, Masya Allah, 3 malam dibawa mimpi dia mobilnya tetangga. Dapat dari mana dia mobilnya? Mungkin korupsi dia. Jangan. Antum datang ke sana, ke rumah tetangga itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Haji, mobilnya baru. Barakallahu lak. Mudah-mudahan berkah nih mobilnya. Padahal kita iri di hati itu, tapi kita doain. Antum jangan doain mudah-mudahan tabrakan nih mobil. Ya, antum doakan mudah-mudahan barokah Pak Yai, kita Pak Haji bisa numpang kita ini Pak Haji. Masya Allah, doakan dia. Yang kedua, lihatlah kepada yang di bawah kita. Jangan melihat kepada yang di atas. Antum kalau melihat kepada yang di atas tidak akan pernah bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun antum sudah kaya, mesti ada yang lebih kaya dari antum, mesti. Tapi lihatlah yang di bawah kita sehingga itu yang akan bersyukur. Kemudian ya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika dia dicela tentang pakaian dia yang mungkin tidak bagus, dia mengatakan la aisha illa aishul akhirah. Tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dengan kita mengingat akhirat, kita insya Allah nggak akan iri. Jamaah, ada enggak rebutan orang untuk jadi presiden di surga Naim atau jadi gubernur? Saya kepingin jadi gubernur di surga Firdaus sana. Nggak ada orang rebutan, karena surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Pernah kita melihat langit ada batasannya? Nggak ada. Tapi kalau di dunia, satu jadi gubernur, satunya nggak mungkin jadi. Kalau di surga semuanya bisa jadi gubernur. Makanya kita kalau cari itu Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Itu mau berapa tahun nih di sini nih? Para jamaah, orang yang memiliki kekayaan, biasanya kekayaan dia miliki setelah umur 40 tahun. Setelah 40 tahun, 50, 60, dia mulai sukses dia tuh kehidupannya. Tinggal sedikit dia mati. Tinggal sedikit. Nggak akan kau nikmati. Itu kehidupan dunia. Kenikmatannya berbalut kesusahan. Antum lihat yang kulitnya sekarang masih singset. Singset itu bahasa apa? Antum tahu singset kan? Apa singset? Kencang, Masya Allah. Bentar lagi akan keriput. Akan keriput tuh kulitnya. Seperti itu, bunga yang kita lihat begitu segernya, nggak berapa akan layu, akan hilang. Sama kita. Maka kalau kita melihat orang dapat rezeki, doakan dan minta sama Allah, jangan iri. Tapi Ustaz, perasaan iri itu nggak hilang. Nah, perasaan iri itu baru hilang di surga. Nanti Allah cabut. Di dunia dia seperti pohon, kita potong aja, potong, tumbuh lagi, kita potong lagi, tumbuh lagi, kita potong lagi. Dengan kita doakan saudara kita, insya Allah itu barakallahu fikum. Pertanyaannya, apa hukumnya kalau kita mengucapkan menulis Allah SWT Muhammad SAW? Yang pertama, kalau Allah, kita tidak memuji Allah kalau kita mengatakan SWT. Padahal kita disuruh fasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disuruh bertasbih kepada Allah, bukan disuruh SWT. Nggak ada perintah dalam Al-Quran ente kalau baca nama Allah bacalah SWT. Allah SWT. Apa artinya jemaah? Nggak ada yang tahu. Kemudian Muhammad SAW. Orang yang mengatakan SAW dia tidak bersalawat kepada Rasul SAW. Dan dia orang yang paling pelit. Kalau dikatakan orang ini menulis SAW terus menganggap wah kata dia nggak apa-apa. Taib, kalau ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa. Kita tahu Allah memerintahkan kita bersalawat bukan ber-SAW. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya itu sallu, bersalawatlah dan bersalamlah, bukan ber-SAW. Ustaz, bagaimana apabila di suatu kampung tidak ada azan di masjid tersebut, sehingga tidak tahu bagi orang yang mau sholat? Subhanallah jamaah, kalau di suatu kampung nggak ada azan, maka dosa satu kampung semua. Karena ini termasuk fardu kifayah dikatakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau menyerang suatu kampung, beliau itu tunggu. Kalau dengar azan tidak diserang. Kalau nggak ada azan baru diserang kampung itu. Karena dianggap kampung itu kafir ketika tidak azan. Maka azan di masyarakat itu, iya sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi tetap itu sebagai simbol syiar keislaman. Antum kalau nggak ada azan, ya azan umumkan di sana, atau bayar orang atau siapa datang ke masjid situ, umumkan azan kepada masyarakat di sana. Ini kalau di situ tempatnya orang Islam, maka yang disyariatkan orang yang di padang pasir pun disunahkan untuk azan walaupun nggak ada orang. Ini sebagian ulama yang mengatakan azan itu sunnah, di padang pasir pun kita azan. Ada yang mengatakan sebagian wajib azan itu, apalagi kalau di masyarakat yang banyak. Bagaimana antum? Kalau waktu sholat itu tidak dengan azan, waktu sholat itu dengan waktu matahari tergelincir, terbenamnya matahari, terbitnya fajar. Tapi azan itu adalah panggilan buat mereka agar mereka sholat. Kalau masalah waktu, kita bisa tahu waktu tanpa azan. Kadang-kadang orang azan telat, umpamanya waktu Ramadan nih, kita berbuka itu dengan azan atau dengan terbitnya fajar? Jamaah, dengan terbitnya fajar, bukan dengan azan. Karena ada orang di masjid ini umpamanya, tukang azannya ketiduran. Orang kampung, wah belum waktunya, belum ada azan, makan terus dia. Nggak boleh dia. Bukan dengan azan dia berhenti, tapi dengan terbitnya fajar. Dan ada sebagian orang, masya Allah, di kampung itu kalau sahur ikut azan yang terakhir. Jadi kalau di kampung atau ada 5 masjid, dia ikut azan masjid yang terakhir. Masjid sahur belum, yang sono belum azan, kata dia. Terus dia makan. Terus ketika berbuka, cari masjid yang pertama azannya. Dia cari, situ yang pertama, kita ikut sana, kata dia. Karena apa? Karena sunnahnya mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka. Iya, yang penting pas masuk waktunya. Kalau belum masuk waktu nggak boleh kita berbuka jamaah. Karena ada orang yang masya Allah, dia nyetel radio punya kota lain. Di setel radio, wah sudah azan, kata dia. Ya azan. Maka nggak boleh. Ingat, azan di setiap tempat itu ikut waktu sana. Terbitnya fajar itu berarti sudah masuk waktu subuh. Terbenamnya matahari itu masuk maghrib, dan berarti kita sudah berbuka. Azan itu sekedar tanda, ya, tanda panggilan. Anda mau tanya, mana yang harus lebih didahulukan? Apakah memberangkatkan orang tua atau kita terlebih dahulu untuk ibadah haji, sementara kita baru mampu untuk memberangkatkan salah satu di antara kedua pilihan tersebut? Nah, dalam kondisi orang tua sudah tua, untuk berangkatkan orang tua, antum berikan kepada orang tua. Punya rezeki, kasih orang tua, fadhal orang tua. Ini ada rezeki, abang mau berangkat, fadhal. Ketika antum berikan kepada orang tua, berarti antum jatuh tidak mampu. Ketika harta itu diberikan kepada orang tua, antum jatuhnya nggak mampu, maka orang tua biar berangkat. Tapi kalau antum bisa berangkat bersama orang tua, berangkatlah antum. Barakallahu fikum. Ustaz minta nasihat agar istiqomah dalam mencintai Allah dan agar sabar dalam menghadapi olokan ketika mencintai Allah Ta'ala. Subhanallah jemaah. Iya, ngomong cinta gampang, istiqomah yang sulit. Di antara cara supaya kita bisa istiqomah itu zikrullah. Banyak-banyak zikir sama Allah, sehingga kita tidak akan merasakan celaan orang itu. Ada seorang penyair, dia yang menulis bait-bait syair yang seharusnya itu diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian seperti itu. Dia mengatakan,
laitaka tahlu wal hayatu mariratun wa laitaka tarda wal anamu ghidabu laital ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Kata dia, andai kata engkau manis sama aku ya Allah dan hidup ini pahit, enggak apa-apa. Andai kata engkau ridho sama aku dan semua penduduk bumi ini murka sama aku, itu tidak apa-apa. Andai kata hubunganku dengan engkau baik ya Allah dan hubunganku dengan seluruh manusia ini buruk, itu tidak masalah. Kenapa? Apabila cintamu benar ya Allah kepadaku, semua yang ada di muka bumi adalah tanah dan semuanya bakal kembali menjadi tanah. Kalau cinta kita sama Allah benar, olok-olokan orang itu tidak akan jadi masalah buat kita. Nabi kita Muhammad SAW dikatakan oleh orang-orang kafir majnun, orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan meresahkan masyarakat, memisahkan orang tua sama anaknya. Nabi Muhammad SAW tetap mengatakan la ilaha illallah, dan kehidupan ini adalah ujian buat kita. Maka orang yang cintanya benar, dia akan seperti Ammar bin Yasir, dia akan seperti Bilal bin Rabah, dia akan seperti Masyitah binti Fir'aun yang dia siap untuk segala-galanya. Maka baca Al-Quran Karim, terus berzikir dan melihat ke depan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukumnya acara ritual adat yang masih pakai sesajian? Subhanallah jamaah, bagi orang Islam. Dan gimana kalau seorang muslim yang masih jampi-jampi berobat sama dukun ya? Ya kalau kita bicara sesajian, semua agama itu memiliki sesajen. Semua agama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semua ada aturannya, semua agama itu. Agama kita ada. Kita memberikan sesajian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kepada ketika Idul Adha. Kita tuh itu buat Allah. Tapi ingat, la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Itu darahnya enggak akan sampai kepada Allah, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah terima itu ketakwaan kalian sebenarnya. Tapi Allah melihat kau berikan enggak korban itu. Semua agama punya yang namanya kurban. Sesajen itu sebenarnya itu kan. Ada yang sesajennya ayam, ada yang sesajennya apa. Muslim, mukmin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan dalam salatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, ini sesajen yang dia berikan untuk Allah SWT. Hidup dan matiku untuk Allah. Maka para jemaah, kalau mau memberikan sesajen, berikan kepada Allah dengan berkorban, sembelih buat Allah SWT. Maka kalau yang dilakukan sesajen-sesajen yang diberikan kepada selain Allah, itu dilakukan untuk jin, untuk penunggu. Kita berarti kalau kita memberikan sesajen, kita meyakini ada penunggu. Umpamanya sesajen yang di laut atau sesajen yang di perempatan jalan biasanya. Nggak tahu di sini di Jawa itu biasanya di perempatan jalan kalau sering tabrakan, itu besoknya kita melihat yang namanya jenang putih, jenang abang, bubur putih, bubur merah. Udah ada. Masya Allah, udah mau masuk waktu sholat kita nih jamaah. Jadi kalau dikatakan tadi sesajen berikan kepada Allah SWT. Engkau mengatakan inna salati wa nusuki, berikan kepada Allah. Maka di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah buat Allah SWT. Untuk selain Allah enggak. Kemudian berobat dengan dukun, dengan jampi-jampi. Di dalam Islam itu ada jampi-jampi. Bahasa Arabnya jampi-jampi itu apa? Ruqyah. Itu jampi-jampi artinya.
Orang-orang kafir pakai jampi-jampi dahulu, orang-orang musyrikin. Kemudian diganti sejak datangnya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, i'rid alayya ruqakum, i'ridu alayya ruqakum. Mana jampi-jampi yang kalian biasa baca? Nabi mengatakan, enggak apa-apa selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tapi kalau sudah jampi-jampi bahasanya tidak dimengerti, maka jampi-jampi yang paling utama, ruqyah yang paling utama adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan jampi-jampi yang terdahulu yang kita tidak tahu maknanya karena bisa mengandung kesyirikan. Dan kalau mau berobat, ya berobatlah. Kalau ada ustadz yang bisa meruqyah, mungkin membacakan Al-Quran, itu disyariatkan karena memang Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai obat dan penyembuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini karena sudah masuk waktu sholat. Barakallahu fikum ya. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah SWT, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa